Video ini merupakan kelanjutan dari part sebelumnya. Oliver dan Reinhold nampak berdebat hingga adu kekuatan karena beda pendapat, tapi Shibukawa dan Hatsumi memaksa mereka mengakhiri lebih cepat. 決着をつけなければならないようだな。まったく、加減に。Ohma akhirnya kembali ke arena. Melihat Baki di seberang sana, dia nggak sabar untuk segera terjun ke dalam arena. Lanjut ke pertarungan kedua, doping dan latihan ekstrim yang nggak biasa adalah ciri khasnya. Nggak lain dan nggak bukan, dialah Jack Hammer, perwakilan dari arena bawah tanah. Sedang di sisi lainnya, perwakilan organisasi Kengan ini, pria terkuat dari klan Kure, dialah Ryan Kure. Mitsukuni amat bahagia melihatnya, begitupun para penonton yang merasakan aura berbeda. Dan Katsumi dengan teliti mengamati pergerakan mereka. Lalu Ryan gak percaya jika Jack langsung tumbang di pukulan pertama. Karena yang dia tahu dari Metsudo, jika Jack adalah mesin tempur kuat yang gak mudah kalah. Jack yang gak bergerak membuat para penonton dan Baki khawatir. Tapi nyatanya Ryan adalah lawan yang dianggap sepadan sebagai batu loncatan sebelum Jack benar-benar melawan Yujiro Hanma nantinya. Dan lagi melihat kekuatan besar ini, Ryan baru menyadari jika ini adalah efek dari doping yang Jack gunakan. Tapi justru dia makin semangat. Ohma tahu jika Ryan akan menggunakan teknik itu. Teknik yang dimaksud Ohma dijelaskan Master Kaku. Itu adalah teknik pelepasan dengan cara menghapus batasan otak, sehingga kemampuan latennya akan naik signifikan. Sungguh hal yang sangat membuat Master Kaku terkesan. Jack sendiri akhirnya menelan doping lagi. Lalu tapi Abah Tokugawa yakin jika Jack belum habis. Dan yang terjadi di arena, doping itu membuat perubahan drastis terjadi pada tubuh Jack. Semua meyakini jika pertarungan sebenarnya baru akan terjadi. Dan penonton dibuat tegang karena suguhan pertarungan yang kini makin brutal aja. Semua mencoba menghentikan karena nggak mau ada korban jiwa. Tapi Jack yang tumbang membuat duet kakek ini sepakat jika Ryan yang menang. Tapi ketika tersadar, lagi-lagi meski meminta berhenti, tapi faktanya mereka berdua nggak peduli dengan intervensi dari siapapun. Dari luar arena, dua penjaga ini dikejutkan dengan kemunculan sosok yang tiba-tiba. Rupanya dialah Pickle. Instingnya terhadap makhluk buas masih aja kuat. Semua nggak menyangka
jika situasinya makin kacau begini. Namun tiba-tiba Baki meminta kakaknya menerima kekalahan ini. Tapi bagi Jack, dia nggak peduli dengan hasil yang ditentukan orang lain dan berjanji balas dendam lain hari. Begitu juga dengan Ryan yang nggak terima dengan tendangan Baki padanya tadi. Baki sendiri siap menerima tantangan Ryan kapanpun dia mau. Setelah menenangkan Pickle, kini Baki dan Ohma nampak saling senyum sebelum giliran mereka. Di tempat lain, Adam dan Cosmo malah salfok sama Pickle dan terus saja membahasnya. Berasa cepirit, Adam segera berlari menuju belakang, tapi nggak sengaja si Bachiharu juga merasakan dorongan tai yang sama. Bukannya buru-buru buat ke toilet, tapi mereka berdua malah adu bacot karena gengsi mengakui kalau nahan cepirit. Kini memasuki pertandingan ketiga. Saat seperti ini, bisa-bisanya Ohma tidur di ruang latihan, sementara Baki dan inilah pemuda berprestasi juara bertahan arena bawah tanah, Baki Hanma. Sementara lawannya, pemilik naluri liar berstrategi cermat, Tokita Ohma. Hanma! Baki! Sebenarnya, mereka berdua udah punya firasat akan bertarung semenjak pertemuan gak sengaja kala itu. Dan saat dimulai, mereka berdua nampak menunggu untuk menyerang. Tapi jelas semua terkejut. Cosmo nggak menyangka jika ada manusia pengguna zona selain dirinya. Sesaat setelah Ohma bangkit lagi-lagi, Ohma telah menerapkan gaya Nico jurus adamantin, yaitu pengerasan otot untuk menetralkan serangan. Ohma masih terkejut dengan serangan cepat Baki barusan. Dia teringat perkataan Akiyama dan Yamashita sebelumnya yang menyatakan jika Baki bukanlah sosok sembarangan. Lalu Baki menyadari sesuatu. Rupanya dia sengaja memusatkan berat tubuh ke tinjunya dan segera menyerang titik terlemah itu. Sama seperti dirinya, Ohma juga ditakdirkan bertarung sejak usia belia. Ikatan kuat itulah yang membuat Baki bisa memahami lawannya itu. Tapi Ohma nggak sebodoh itu. Dia sengaja menyambut serangan Baki kali ini sebelum Baki mengeluarkan kekuatan penuh. Lalu penonton dari dua kubu gak percaya jika jurus dan lawan masing-masing kubu bisa menahannya. Lalu Baki kembali dengan jurus web strike yang tentunya membuat Ohma kejang-kejang. Gak berhenti di situ, Baki terus-terusan menyerang Ohma. Tapi Ohma nyerang balik dengan jurus dedalunya. Lalu penonton dibuat takjub dengan teknik indah yang dikeluarkan keduanya. Hingga Ohma terkejut ketika Baki mampu menirukan jurus dedalu hanya dalam sekali lihat. Baki senang karena dapat lawan sepadan, tapi Kaku menjelaskan gimana cara Ohma melepas kekuatan laten yang merubah sirkulasi darah dan panas tubuh untuk jadi kekuatan.
tapi jurus itu punya efek beban 5 kali lipat tubuh dari biasanya. Baki sendiri mulai membentuk wajah iblis di punggungnya dan penonton jelas takjub dengan pertunjukan kelas atas dua petarung ini. Sementara bagi keduanya, sensasi bertarung ini merupakan puncak kenikmatan yang dinanti. Lalu beberapa orang mulai merasakan aura kuat yang kian mendekat. Yujiro tiba-tiba aja udah di arena. Dia juga penasaran dengan kekuatan jurus Ohma barusan dan berniat untuk melawannya. Gak berselang lama, Kuroki Gensai datang untuk menantang Yujiro Hanma. Master Kaku dan semua gak menyangka jika malam ini akan disuguhkan pertarungan dua manusia yang udah mencapai puncak level evolusi. Tapi Baki dan Ohma gak senang karena arena mereka diganggu dua orang ini. Tapi 面白い。変われ。奴の技を継ぐ男か。ほう、貴様もか。この木の正体。Mitsukuri dan Metsudo nampak kesal karena dua orang yang rencananya akan diundang suatu hari nanti malah muncul di pertarungan ini. Lalu meminta mereka untuk meninggalkan arena, berniat melanjutkan pertarungan, tapi karena pukulan dari masing-masing guru membuat mereka sepakat untuk mengakhiri ini. Duet kakak ini pun juga sama, akhirnya memutuskan bahwa pertandingan ketiga ini berakhir seri. Dengan begitu, laga pertarungan antara dua organisasi ini juga masih berimbang. Sebelum meninggalkan arena, Akoya merasakan aura dari 5 narapidana. Pindah ke gubuk kenangan. Setelah di pertarungan tadi, Baki langsung mengevaluasi dengan membuat lawan imajinasinya. Hal yang sama juga dilakukan Tokita Ohma. 俺の感覚は正しかった。正義、執行。もっと早く。やるじゃねえか、バキよ。Di toilet arena, dua orang ini masih saja gede gengsi yang membuat keduanya enggan mengalah. Tamat, ending yang sangat mengora. Itu dia Cis rekapan kali ini. Makasih buat yang udah nyempetin nonton dari awal sampai akhir. Kita ketemu lagi di video selanjutnya ya Cis. Adios, pamitos.